Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawati, NIM 2311035. Saya mahasiswa konversi tahun 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik. Yang dimana pemeriksaan tersebut dilakukan mulai dari kepala sampai ekstremitas bawah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien dan menentukan pelaksanaan yang akan dilakukan terkait dengan kasus yang ditemukan. Selanjutnya kita akan memasuki pada tahap persiapan, yang dimana yang pertama itu ada tahap persiapan pasien. Yang pertama itu menyampaikan salam kepada pasien, kemudian yang kedua menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada pasien. Selanjutnya yang ketiga ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Kemudian yang ketiga itu ada kemudian yang selanjutnya ada persiapan lingkungan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki tahap prainteraksi, yang dimana yang pertama itu pada tahap prainteraksi yang pertama itu ada dekatkan alat. Yang kedua itu menganjurkan pasien untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga mencuci tangan. Adapun tahap orientasi, yang dimana dilakukan anamnesa, fokus pada riwayat. Kita memasuki tahap orientasi, yang dimana yang pertama itu kita melakukan anamnesa. Selanjutnya kita fokus pada riwayat yang berlangsung dengan keadaan sekarang. Kemudian selanjutnya itu ada tanyakan identitas pasien, tanyakan keluhan. Selanjutnya tanyakan riwayat genetiknya, dan yang terakhir tanyakan ovulasi. Kemudian selanjutnya tanyakan masa ovulasi dan modus vagina. Baiklah, sekarang kita memasuki pada tahap kerja, yang dimana pemeriksaan pertama yang dilakukan itu kepala dan wajah. Yang pertama inspeksi kebersihan dan kotoran rambut, keadaan selera, kebersihan gigi dan mulut, serta caries. Lakukan penelitian daerah palpebra untuk mengkaji keadaan ödem pada mata. Selanjutnya raba pembengkakan pada mustoid. Yang pertama itu di kepala, selanjutnya ini yang kedua di dada. Yang pertama itu ada inspeksi irama napas, bunyi napas dan bunyi jantung. Yang selanjutnya itu hitung frekuensi napas. Kemudian kita memasuki ke area payudara. Yang pertama itu ada inspeksi puting, yang dimana kita melihat apakah pada puting tersebut ada bekas luka atau trauma atau tidak ada. Selanjutnya kita melihat daerah seluruh mamae, yang dimana kita melihat ukurannya, apakah ada bengkak dan produksinya. Selanjutnya itu kita memasuki palpasi daerah payudara, yang dimana kita meraba apakah di payudara tersebut ada benjolan atau tidak. Selanjutnya kita mengkaji apakah ada pengeluaran ASI atau tidak.
Yang ketiga itu ekstremitas bagian atas. Yang pertama itu kita menginspeksi atau melihat keadaan udem. Apakah ada udem di jari atau ada kelainan lain. Selanjutnya yaitu ukur lingkar lengan atas pada klien, kaji kekuatan otot. Kemudian selanjutnya itu kita memasuki yang bagian abdomen, yang dimana kita menginspeksi luka. Yang dimana kita menginspeksi abdomen apakah ada luka, tidak. Selanjutnya itu kita meletakkan stetoskop di abdomen. Apakah ada bunyi bising. Selanjutnya kita meletakkan stetoskop pada abdomen untuk mengetahui apakah kemudian selanjutnya kita meletakkan stetoskop pada abdomen, yang dimana tujuannya itu untuk mendengar bising usus. Selanjutnya yang terakhir itu raba dan rasakan adanya benjolan tumor di daerah abdomen. Baiklah, selanjutnya kita memasuki pemeriksaan suprapubis, yang dimana tekuk lutut klien itu hingga berbentuk 30 derajat. Kemudian letakkan satu telapak tangan pada daerah suprapubis. Selanjutnya itu palpasi dan raba keadaan vesika urinaria. Di sana kita bisa melihat meraba distensi atau kosong. Kemudian tanyakan jumlah urin dan proses pengeluaran urin, apakah urinnya lancar atau tidak. Selanjutnya yaitu ada vulva vagina dan perineum, yang dimana itu atur klien dengan posisi litotomi pada tempat tidur. Kemudian kaji kebersihan pada luka, kaji kebersihan bekas luka daerah perineum. Selanjutnya itu atur pencahayaan pada headlight. Kemudian pakai sarung tangan bersihkan vulva vagina dengan kapas yang sudah diberikan cairan NaCl. Selanjutnya yaitu pakai spekulum secara hati-hati dengan cara yang pertama itu memegang spekulum pakai tangan kanan atau kiri yang dominan, kemudian masukkan ke dalam vagina secara melintang, lalu bentuk vertikal ke bawah. Kemudian selanjutnya pastikan tidak ada mukosa vagina di antara spekulum yang terjepit. Selanjutnya kunci spekulum sesuai dengan kebutuhan. Tarik ke bawah sedikit, gagang spekulum. Selanjutnya itu ambil kasus steril yang telah dicelupkan pada betadine oleh korentang. Kemudian selanjutnya itu bersihkan permukaan serviks. Lanjut lihat daerah serviks, erupsi atau ada luka. Selanjutnya longgarkan kunci spekulum dan keluarkan spekulum secara hati-hati. Inspeksi vulva, varises dan odema. Kemudian selanjutnya itu kita memasuki di bagian anus, yang dimana kita harus mencuci sarung tangan menggunakan NaCl. Kemudian masukkan sarung tangan pada larutan klorin 0,5%. Kemudian kembalikan klien pada posisi semula dan nyaman.
Selanjutnya kita memasuki pemeriksaan ekstremitas bagian bawah, yang dimana yang pertama itu raba tibia dan simpulkan keadaan udema. Kemudian yang selanjutnya itu pegang betis dan buka bagian dalam, pegang betis dan buka bagian dalam. Lalu kaji keadaan varises. Selanjutnya itu bentuk kalian untuk posisi duduk dengan kaki terjuntai, dan raba dan tekuk tendon patella. Kemudian ketukan perkusi dengan hammer tepat pada tendon dan simpulkan keadaan refleks patella. Selanjutnya itu lakukan kegiatan ini untuk kaki kiri dan kanan. Baiklah, setelah tindakan selesai dilakukan, kita melakukan evaluasi tindakan kepada pasien dengan menanyakan apakah pasien apa yang sedang dirasakan oleh pasien. Kemudian berpamitan kepada pasien, dan selanjutnya itu kita melakukan dokumentasi keperawatan, yaitu mencatat hari, tanggal, dan jam tindakan, kemudian tindakan apa yang dilakukan dan para perawat. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.